Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya tidak sengaja membuka file lama di Google Drive. Kemudian saya menemukan file ini. Adapun filenya berjudul BIJB Kertajati, World Class Transit Airports and the first airport in the world that has a commitment to support the local farming. Saya masih ingat betul file ini saya buat waktu itu untuk saya berikan kepada Direktur Utama PT BIJB waktu itu dijabat oleh Pak Firda Dimas Eka Putra. Saya membuat coret-coretan gagasan bagaimana pengembangan BIJB Kertajati ke depan. Nah, ini kenapa saya mengambil konsep atau tema kalau BIJB itu harus punya komitmen mensupport pertanian lokal ya atau local farming. Karena jauh sebelum BIJB Kertajati dibangun di Kertajati Majalengka, daerah Kertajati Majalengka ini terkenal dengan kawasan pertanian ya. Bukan hanya Kertajati sendiri, tapi Kabupaten Majalengka pada umumnya dikenal dengan kawasan pertanian. Di utara misalnya kawasan pertanian padi, kemudian di wilayah selatan sayur mayur dan lain sebagainya. Jadi konsep ini saya buat bagaimana agar BIJB tidak membunuh kawasan pertanian, tapi justru sebaliknya BIJB berkomitmen untuk mensupport pengembangan pertanian. Saya akan coba presentasikan. Nah, ini filenya saya buat tahun 2018 ya. Jadi sekarang tahun 2024, jadi kurang lebih file ini saya buat 6 tahun yang lalu. Tapi meskipun ini sudah lama, tapi insya Allah masih relevan dengan kondisi sekarang di tahun 2024. Nah, ini tujuan utama hadirnya BIJB ini secara bisnis tentu ada qualitative goal. Apa qualitative goalnya? Memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi konsumen atau bagi para penumpang. Jadi begitu penumpang menggunakan jasa Bandara Kertajati atau BIJB merasa puas dengan pelayanan tersebut. Itu tujuan kualitatifnya. Kemudian tujuan kuantitatifnya diharapkan BIJB Kertajati ini dari tahun ke tahun adanya peningkatan jumlah penumpang ya. Jadi ini goals-nya. Kemudian BIJB juga perlu ingat kalau di sekitar BIJB kurang lebih radius 200 km itu ada bendara kompetitor, di antaranya ada Soekarno-Hatta ya, ada Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ya, Cengkareng, kemudian ada Halim di Jakarta. Waktu itu 2018 masih Husein masih beroperasi, tapi sekarang kan Husein operasionalnya terbatas karena sudah dipindah ke Kertajati. Tapi Husein ini walaupun sudah tidak beroperasi secara maksimal seperti dulu, tapi ya masih relevan kalau saya katakan sekarang sebagai kompetitor BIJB. Kemudian di Semarang ya ada Bandara Ahmad Yani, kemudian ini di Jogja juga ada Bandara Adi Sucipto atau sekarang ada Bandara Yogyakarta yang terbaru yang di daerah Kulon Progo ya. Jadi di sekitar BIJB kurang lebih radius 200 km itu ada airport kompetitor ya. Nah, kemudian perbandingan antara BIJB dengan kompetitor yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama, semua kompetitor itu berada di kota yang lebih advance atau lebih maju ya, kayak Cengkareng itu jelas ada di Jakarta ya, di area Jakarta. Kemudian Halim Jakarta, Bandung juga Husein juga ada di Bandung. Ahmad Yani ada di Semarang. Jadi bandara-bandara kompetitor tadi berada di kota-kota yang maju. Sedangkan BIJB hari ini ya itu berada di kawasan yang masih berkembang, bahkan di kawasan rural atau pedesaan.
Jadi ini perbandingan yang harus kita pahami bersama. Nah, ini adalah peta pasar dari BIJB Kertajati. Jadi BIJB Kertajati ini punya dua pasar. Yang pertama adalah pasar direct flight atau penerbangan langsung. Kemudian ada flight transit. Ya, transit flight itu misalnya dari Jakarta mau ke Makassar, dia tidak direct, tidak langsung, tapi transit dulu di Kertajati misalnya, baru ke Makassar ya. Kemudian untuk internasional, contoh dari Jakarta mau ke New York, dia tidak langsung direct, tapi transit dulu misal di Singapura. Nah itu transit flight. Nah si BIJB Kertajati ini sebetulnya secara infrastruktur cukup mumpuni ya, baik untuk digunakan direct flight maupun transit flight ya. Dan sekarang juga kan sudah banyak penerbangan ya, baik penerbangan flight maupun penerbangan transit ya. Nah kemudian saya tuh punya konsep bagaimana menciptakan BIJB Kertajati menjadi bandara transit yang berkelas dunia, atau yang memiliki reputasi internasional seperti itu. Kenapa dipilihnya adalah bandara transit? Karena tadi BIJB Kertajati ini lokasinya berada di daerah berkembang, di Kabupaten Majalengka yang masih berkembang, bukan di kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau penerbangan dari kota besar ke kota besar tentu secara potensi penumpang itu akan jauh lebih besar dibandingkan penerbangan dari kota berkembang seperti Majalengka. Seperti itu. Nah, tapi tidak perlu kita berkecil hati meskipun BIJB ini berada di Majalengka, di kota kecil, kota berkembang. Ini bukan merupakan suatu kelemahan. Menurut saya ini suatu kelebihan yang harus kita maksimalkan dengan cara membuat strategi menciptakan bagaimana BIJB Kertajati ini menjadi bandara transit kelas. Nah, ini adalah konsep World Class Transit Airport yang waktu itu saya konsepkan. Yang pertama, meskipun kita membuat konsep bandara transit kelas dunia, tapi bukan berarti menghilangkan penerbangan langsung atau direct flight. Tidak, jadi sejalan paralel penerbangan langsungnya kita kembangkan, tapi penerbangan transitnya kita jadikan suatu nilai lebih, suatu konsep unik untuk menjadi pembeda dengan bandara-bandara lain seperti itu ya. Jadi ada pembedanya, ada keunikannya, ada ciri khasnya, sehingga ini menjadi branding yang akan dilihat oleh mata dunia. Oh, ini loh perbedaan dari BIJB Kertajati seperti itu. Nah, ini tipikal servisnya. Kita mendorong agar maskapai-maskapai itu mau melakukan transit di Bandara Kertajati. Ya, kita berikan kemudahan-kemudahan kepada maskapai-maskapai sehingga maskapai itu mau melakukan transit di Bandara Kertajati. Nah, jadi kedepannya Bandara Kertajati ini bisa mendapatkan penghargaan menjadi the first Indonesian best airport for transit passenger. Kemudian mimpi besarnya adalah BIJB Kertajati bisa menjadi first world best airport for transit passenger. Ya, misalnya dari Skytrack. Ini hanya ilustrasi saja yang saya buatkan. Nah, the best airport service for transit flying itu seperti apa sih? Ya, ini mungkin saya coba berikan poin-poinnya. Yang pertama, ya, sebagai bandara transit, itu pelayanan bagasinya atau baggage handlingnya itu harus baik. Ya, harus zero compliant, jangan sampai penumpang merasa tidak nyaman. Misalnya ada transit yang pindah pesawat gitu ya, pindah pesawat dari penerbangan sebelumnya ke penerbangan selanjutnya. Ini proses perpindahan bagasinya harus baik, jangan sampai ada komplain, kerusakan, kehilangan dan lain sebagainya. Kemudian on time service ya,
meskipun saya boleh dikatakan awam dalam dunia penerbangan, tapi saya adalah pengguna jasa transportasi udara. Bagi saya sebagai konsumen, sebagai pengguna, on time itu adalah harga mati dalam dunia penerbangan, ya, dalam jasa penerbangan. Kenapa? Karena orang memilih layanan pesawat terbang, transportasi udara karena ingin on time, ingin cepat, gitu. Ya, jangan sampai ketika orang sudah memilih jasa transportasi udara dengan alasan ingin on time, tapi pelayanannya sendiri tidak on time. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian ini juga help assistance-nya juga di darat, ya. Ini yang memandu transit itu juga harus baik pelayanannya, ya, karena banyak juga masyarakat yang memang pada saat transit itu kan bingung ini harus kemana. Nah, ini si help assistant-nya ini harus ready, ya, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang. Kemudian security dan safety adalah prioritas. Ini adalah yang sangat penting dalam dunia penerbangan, saya kira, baik dari segi keamanan dan keselamatan adalah prioritas. Kemudian juga proses transitnya itu juga harus dibuat mudah bagi semua orang, ya, baik orang yang terbiasa melakukan penerbangan maupun orang yang baru pertama kali melakukan penerbangan, harus dibuat mudah. Jangan sampai bingung. Transitnya itu jangan sampai bingung. Ini saya harus kemana, ini harus kemana. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga diusahakan jangan sampai ada biaya tambahan yang dicaskan kepada penumpang, ya, pada saat transit. Kemudian juga ini harus memberikan pelayanan yang lebih, yang maksimal untuk teman-teman kita kaum disabilitas. Kemudian pada saat transit, ini si penumpang ini harus tetap bisa melakukan aktivitas bekerja, misalnya tetap terkoneksi dengan dunia luar. Tentunya koneksi internet juga harus bagus, ya, di bandara transit ini. Kemudian tersedianya berbagai kebutuhan, misalnya makanan, oleh-oleh, dan pelayanan lainnya. Dan ini yang paling penting, bagaimana pada saat transit ini penumpang tidak boring, tidak bete, tetap bahagia. Karena kan transit itu ada yang memang hanya menunggu 1 jam, ada yang menunggu 2 jam. Nah, ini untuk penerbangan-penerbangan yang menunggu lama, misalnya harus menunggu 3 jam gitu di bandara ini, kita harus menciptakan suasana bandara yang fun, tidak membuat penumpang bete atau boring, ya. Nah, bagaimana membuat penumpang tetap bahagia, tidak bete di bandara saat menunggu transit? Nah, ini, ya. Nah, saya mencoba nih membuat konsep, yaitu KJT City Tour, ya. Suatu konsep yang memberikan pelayanan city tour bagi turis, ya, atau bagi penumpang yang berada di Kertajati, ya, untuk berkeliling sekitar kawasan bandara, ya. Jadi jangan sampai nih penumpang nunggu lama, bete, ngapain, bingung. Nah, dengan adanya konsep ini, jadi penumpang bisa dibawa-bawa jalan-jalan dulu, misalnya sekitar Kertajati atau keliling Majalengka. Kalau penerbangannya mepet, tinggal 1 atau 2 jam lagi, ya nggak apa-apa, keliling sekitar Kertajati saja. Tapi kalau misalnya nunggunya 6 jam atau 12 jam di Majalengka, nah itu penumpang jangan sampai nongkrong bete di bandara, tapi harus kita bawa jalan-jalan keliling Majalengka, ya. Nama konsepnya adalah KJT City Tour. Nah, tujuannya apa KJT City Tour ini? Selain tadi membuat bahagia penumpang yang sedang menunggu, juga kita bisa memperkenalkan kepada penumpang tentang potensi daerah, misalnya potensi turisme atau pariwisata, kuliner, industri, bisnis, dan lain sebagainya. Ya, orang yang sedang nunggu pesawat, kita bawa keliling Majalengka misalnya, yang tadinya tidak tahu tentang kecap Majalengka, tapi ketika kita bawa ke Majalengka melihat industri kecap Majalengka, akhirnya jadi tahu kecap Majalengka. Kulinernya juga jadi tahu, potensi industrinya di Majalengka juga jadi tahu. Jadi ini adalah konsep yang saling menguntungkan. Penumpang bahagia, bisa dibawa jalan-jalan, dan Kabupaten Majalengka juga bisa memperkenalkan potensi daerahnya. Tapi konsep ini juga tidak perlu kita wajibkan kepada penumpang, takutnya penumpang malah keberatan, ya. Kan tipe-tipe penumpang itu berbeda. Ada yang memang nyaman
stay di bandara menunggu waktu lama, ya nggak apa-apa. Tapi misalnya, bete nih ngapain nih di bandara, ya udah kita tawarkan konsep KJT Tour. Nah, konsepnya itu seperti apa? Yang pertama, konsep ini jangan sampai kita pungut biaya ke penumpang, gratiskan aja, ya. Loh, keuntungannya dari mana? Kita jangan sampai tergiur dengan keuntungan yang sementara atau keuntungan kecil, ya, dengan hanya memungut tiket. Jangan. Ya, tapi kita harus melihat keuntungan makro, keuntungan besar. Apa keuntungan besarnya? Ya tadi, misalnya penumpang awalnya tidak tahu potensi bisnis di Majalengka. Setelah kita ajak keliling-keliling, akhirnya kan penumpang jadi tahu ya potensi bisnis di Majalengka, potensi wisata di Majalengka, potensi kuliner di Majalengka. Nah, dengan seperti itu kan kita memberikan gratis, tapi dampaknya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Ya, kemudian ini juga penumpangnya juga harus terregister dengan baik, ya. Jangan sampai kita tidak koordinasi dengan maskapai, akhirnya penumpangnya ketinggalan. Nah, ini juga penumpang juga harus memiliki waktu yang panjang, minimal ya 3 jam lah ya. Kalau untuk penumpang-penumpang yang transitnya hanya setengah jam, ya tidak disarankan, nanti ketinggalan pesawat gara-gara konsep ini gitu ya. Kemudian konsep ini juga tadi ya akan memperkenalkan potensi-potensi regional, misalnya tourism, kuliner, industri, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, konsep KJT City Tour ini ya kita kolaborasikan dengan pemerintah lokal, misalnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Ya, misalnya yang menyediakan transportnya bukan hanya dari BIJB tapi dari pemerintah Kabupaten Majalengka. Ya, misalnya pemerintah menyediakan bis kecil atau apalah untuk mengeliling, untuk membawa penumpang tersebut jalan-jalan seperti itu. Nah, dalam hal ini pemerintah harus berani mengeluarkan anggaran untuk operasional itu, jangan berhitung tiket dan lain sebagainya. Jadi tadi ya, kita harus melihat sesuatu yang lebih makro ke depan. Ya, siapa tahu dengan konsep ini penumpang nyaman, penumpang merasa senang, puas, akhirnya jatuh cinta terhadap Majalengka. Akhirnya tahu potensi Majalengka, akhirnya mau investasi di Majalengka, mau belanja di Majalengka, dan pada saat itu terjadi akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi Majalengka. Ya, kemudian rute dan waktunya ini disesuaikan dengan kita. Jadi kita membuat suatu konsep rute dan waktunya yang kita sesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan waktu penerbangan penumpang, disesuaikan dengan waktu kita juga seperti itu ya konsepnya. Tapi secara teknis mungkin nanti ada teman-teman yang lebih ahli dalam hal ini. Tapi secara konsep saya sangat merekomendasikan konsep ini. Adapun teknisnya mungkin ada banyak teman-teman di luar yang bisa memberikan teknis yang lebih baik. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana BIJB Kertajati menjadi bandara di dunia yang memberikan komitmen untuk pertanian lokal. Ya. Kenapa ini penting? Ya, tadi alasannya saya sebutkan. Majalengka itu sejak dulu dikenal sebagai kabupaten dengan potensi pertanian yang sangat luar biasa. Termasuk Kertajati. Ya, dulu sebelum dibangun Bandara Kertajati itu kawasan pertanian, ya, kawasan pertanian. Nah, sekarang setelah hadir Bandara Kertajati, justru bandara ini harus bisa mendorong ya agar pertanian lokal di Kabupaten Majalengka lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, ini bisa saja konsepnya dengan agricultural tourism, ya, dengan wisata pertanian, bisa dikolaborasikan dengan tadi KJT City Tour, ya, jadi penumpang dibawa wisata ke titik-titik pertanian, diperkenalkan seperti itu. Itu menjadi suatu hal yang sangat unik menurut saya bagi orang-orang luar ya, apalagi si konsep wisata pertanian ini kita konsep yang semenarik mungkin, sebagus mungkin agar orang itu merasa nyaman ya. Nah, ini ya konsep KJT City Tour tadi membawa penumpang yang sedang transit di bandara berkunjung ke area-area wisata, memperkenalkan potensi pertanian ya yang ada di Kabupaten Majalengka, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya ya.
Nah, ini adalah konsepnya ya. Jadi antara pihak bandara, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten berkolaborasi ya, menciptakan, mendorong pemberdayaan petani lokal agar bisa menciptakan tadi pertanian, industri pertanian yang berkelas dunia ya. Kemudian bisa memproduksi produk pertanian dengan kualitas ekspor quality ya. Kemudian si lokasi-lokasi ini ya, yang lokasi pertanian tadi bisa juga dijadikan sebagai destinasi atau tujuan KJT City Tour ya. Nah, sehingga untuk bisnis jangka panjangnya, yang pertama nih, KJT City Tour ini kan memperkenalkan nih ya, memperkenalkan kepada pertanian lokal ya. Nah, ini si pertanian lokalnya harus berkembang agar bisa menciptakan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas disertifikasi sehingga memiliki kualitas ekspor. Kemudian diekspor melalui BIJB Kertajati, baik itu ke pasar domestik ataupun ke pasar global. Ya. Kemudian R&D-nya juga harus kita lakukan dengan baik. Ya. Jadi konsep ini saya rasa akan memberikan dampak yang sangat besar, baik dari skala mikro maupun secara makro. Ya, jadi ini konsepnya seperti itu. Nah, kenapa industri pertanian ini harus kita bangun? Ya, yang pertama alasannya, populasi penduduk dunia ini semakin ke sini kan semakin meningkat. Ya, penduduk misalnya dunia 10 tahun yang lalu dengan sekarang tentu sekarang lebih banyak, dan 10 tahun yang akan datang saya yakin penduduk dunia itu akan semakin meningkat ya. Kemudian produk pertanian adalah kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh manusia ya. Walaupun sekarang udah society 5.0 misalnya, orang sudah ketergantungan internet katanya, tapi kan orang butuh makan. Orang tidak akan kenyang dengan kuota, orang tidak akan kenyang dengan sinyal internet ya, tapi orang tetap butuh makan. Nah, Indonesia terutama Jawa Barat ini adalah area yang sangat luar biasa untuk perkembangan pertanian ya. Nah, tadi populasi penduduk meningkat ya, ini dibutuhkan juga produk pertanian yang meningkat ya. Nah, sekarang itu saya perhatikan jumlah penduduk meningkat ya, kebutuhan pangan meningkat, tapi lahan pertaniannya berkurang karena kan udah banyak yang alih fungsi ya, misalnya dari tadinya sawah menjadi industri kayak gitu. Otomatis kan ini ada kesenjangan hukum ekonomi antara supply dan demand-nya ya. Nah, ini jangan sampai nih populasi penduduknya meningkat, kebutuhannya meningkat, tapi produksi pertaniannya, produksi pangannya menurun. Nah, ini nanti harga pangannya akan tidak stabil, akan menaik. Ya. Nah, ini juga harus ada kolaborasi antara industri pertanian dengan industri penerbangan. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya, tadi tujuan makronya bagaimana agar hasil produksi pertanian dari Majalengka bisa dipasarkan, didistribusikan ke seluruh Indonesia atau ke seluruh dunia seperti itu. Nah, industri pertanian juga adalah industri yang menurut saya sangat ramah lingkungan ya. Seperti itu, tidak menghasilkan polusi yang seperti industri lain, menghasilkan limbah juga, kecuali kalau menggunakan bahan-bahan kimia mungkin itu lain lagi ceritanya ya. Kemudian juga dengan tumbuhnya industri pertanian juga akan memberikan peluang terbuka bagi lapangan kerja. Nah, ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal ya. Dan kita juga harus menunjukkan kepada dunia, dari dulu kan Indonesia ini adalah dikenal dengan negara agraris, negara pertanian. Nah, sekarang dan seterusnya kita juga harus percaya diri menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia itu adalah
negara pertanian seperti itu ya. Nah, ini berita tahun 2018 ya. Waktu itu Kementerian Pertanian mentargetkan ekspor 15.000 ton bawang merah. Ya, jadi kebutuhannya sangat tinggi. Kemudian ini masih tahun 2018 juga ya. Ekspor buah tropis asal Indonesia diprediksi semakin manis ya. Jadi Indonesia itu sangat luar biasa menurut saya. Kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Selain alamnya subur, juga dari segi iklim, suhu dan lain sebagainya sangat mendukung untuk produksi pertanian. Ya, kalau di negara-negara Eropa kan musimnya itu ada 4. Kalau di Indonesia ada 2. Negara Eropa tidak bisa sepanjang tahun menghasilkan buah-buahan. Ya, kalaupun bisa itu sangat sulit. Ya, tidak semudah di Indonesia. Apalagi di negara Timur Tengah. Ya, nah, sedangkan di Indonesia kita negara yang sangat penuh berkah, harus kita manfaatkan. Gimana caranya Indonesia menjadi negara penghasil pangan dunia, ya, bisa mencukupi kebutuhan nasional dan bisa memberikan dukungan terhadap kebutuhan pangan internasional. Nah, dari situ kita harus bisa mendapatkan keuntungan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, ini juga mangga harum manis juga sudah merambah Qatar ya. 2017 ini ekspor sayuran ke Singapura. Ini dari Lembang ternyata, dari Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, Singapura itu kan penduduknya banyak, negaranya kecil ya. Saya beberapa kali ke Singapura, negaranya itu sangat susah untuk bercocok tanam sayur. Ya, susah kalau di sana bercocok tanam sayur, tidak seperti di Indonesia. Tapi kan kebutuhan masyarakat Singapura akan sayur itu tinggi karena negara maju biasanya kesadaran akan pola hidup sehatnya tinggi ya. Jadi kebutuhan sayurnya pasti akan tinggi. Di Singapura tidak bisa memproduksi sayur seperti di Indonesia. Nah, ini adalah peluang. Bagaimana caranya agar sayur dari Indonesia, khususnya dari Majalengka nih ya, Lembang saja kan bisa mengekspor sayur ke Singapura. Kenapa kita tidak bisa? Kita punya bandara. Sekarang ya, tahun 2024 ini kita kan punya direct flight ke Singapura. Kenapa itu tidak kita manfaatkan untuk pengirim sayur gitu? Ya. Nah, nih saya bermimpi Majalengka ke depan industri pertaniannya seperti modern ya. Tuh. Modern, kemudian memiliki sertifikasi internasional, kualitas tinggi, sehingga bisa dipasarkan, didistribusikan ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Nah, ini kebayangkan kalau sayur dari Majalengka dinaikkan seperti ini setiap hari, ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi kemajuan masyarakat Majalengka. Ya, nah ini di dunia ternyata sudah ada bandara yang memiliki orientasi terhadap pertanian, yaitu di Kanada. Di Kelowna International Airport, ya, yang berada di Kanada, ya, ini adalah bandara yang sama memiliki komitmen terhadap pertanian, ya, memiliki berbagai macam program untuk mendukung pertanian. Nah, ini di Kanada juga sudah ada contohnya, ya, tinggal kita amati, ya, kita tiru, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kondisi di kita, seperti itu ya. Nah, ini menarik ya menurut saya. New York adalah kota metropolitan, kota yang ramai, kota modern. Dia ada bandara utama yang namanya itu adalah John F. Kennedy International Airport, JFK. Tapi bandara ini juga ramah terhadap pertanian ya. Nah, ini kita lihat di New York aja bandaranya ramah pertanian. Kenapa di Majalengka yang memang kawasan pertanian bandaranya tidak ramah? Nah, ini ya perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini pengembangan bandara ya. Kalau paradigma yang lalu itu paradigma yang udah jadul ya istilahnya, airport itu atau bandara itu menghancurkan pertanian lokal. Nah, sekarang kita harus punya paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Bandara Kertajati atau BJB Kertajati harus menjadi pemimpin yang memperlihatkan kepada dunia bahwa BJB ini adalah bandara yang memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ya, menjadi
bandara yang sangat peduli terhadap pertanian, menjadi bandara yang mendukung pertanian lokal, menjadi go internasional seperti itu ya. Nah, ini paradigma baru. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sekedar sharing, hanya sekedar iseng-iseng ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, khususnya untuk kemajuan Bandara Kertajati, kemajuan Kabupaten Majalengka ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.